Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, dan saya berharap bahwa semangat belajar kalian tidak kendur, tetap semangat. Ini kita sudah memasuki bulan September, sebentar lagi ujian semester, jadi semangatnya harus tetap dijaga. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ini adalah video yang ketiga yang saya bagikan kepada kalian. Dalam video yang ketiga ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang kedua dan ketiga, yaitu median dan modus. Sebagaimana kalian telah pelajari sebelumnya, bahwa kita sudah sama-sama mendiskusikan tentang rata-rata. Nah, pada kajian yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana menentukan median dan modus. Baik, kita awali kegiatan dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mendiskusikan video ini. Bahwa setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa median dan modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Uraian materi, kita mulai dengan median dulu. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Saya ulangi ya, median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Median itu dilambangkan dengan Q2. Tentu kalian bertanya, mana Q1, mana Q3? Nah, Q1 dan Q3-nya itu nanti ada di topik yang berbeda. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Mari kita lihat contoh yang pertama untuk median. Tentukan median dari data berikut. A 2, 3, 6, 7, 3, 5, 9. B 12, 15, 14, 20, 11, 17. Kita jawab ya. Yang pertama soalnya tadi adalah 2, 3, 6, 7, 3, 5, 9. Data di atas belum diurutkan, sehingga sebelum menentukan nilai tengahnya, kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, data di atas adalah, nah, bentuknya gini, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9. Data di atas terdiri atas 7 buah. Nilai tengahnya adalah data urutan yang keempat, bukan ketiga ya, tapi keempat, yaitu 5. Perhatikan baik-baik, ini adalah urutan yang keempat. Jadi Q2 sama dengan 5. Q2 tadi adalah lambang untuk median. Kemudian B, 12, 15, 14, 20, 11, 17. Setelah diurutkan, data tersebut berbentuk 11, 12, 14, 15, 17, 20. Nah, saya tandai berwarna biru, itu adalah dua data yang terletak di tengah-tengah. Sehingga untuk memperoleh Q2-nya, kita tulis Q2 sama dengan data ketiga tambah data keempat bagi 2. 14 tambah 15 per 2 sama dengan 20 per 2, 29 per 2 sama dengan 14,5. Lalu bagaimana kita menentukan median pada data berkelompok? Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama langkahnya kalau data yang diberikan itu berkelompok adalah buatlah kolom baru untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, jika datanya tersaji dalam histogram, maka harus diubah menjadi tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan penentuan frekuensi kumulatif. Hal ini sudah dibahas pada video sebelumnya.
Yang ketiga, tentukan letak kelas median, yaitu kelas yang memuat data yang pertengahan. Misalnya jika datanya 10, maka data pertengahan adalah data kelima. 50 ya data ke pertengahannya adalah data ke 25 dan seterusnya. Langkah yang keempat adalah kemudian tentukan median dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Q2 sama dengan L tambah P kali N per 2 kurang FKS per FM. Rumus ini kalian sebaiknya jangan hafal dulu, tapi pahami dulu penggunaannya. Setelah itu baru hafal, sehingga cara menghafalnya bisa disesuaikan dengan pemahaman kalian. Kita lihat keterangannya. Q2 itu median. P adalah panjang kelas. L itu adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah itu sudah kita diskusikan sebelumnya ya. N itu jumlah frekuensi. FKS frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM frekuensi kelas median. Simpan rumus ini untuk kepentingan pembahasan soal selanjutnya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ini ada sebuah tabel. Tabel berikut memperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Tentukan mediannya. Kita jawab. Kita rubah dulu tabelnya. Seperti ini ya. Ini tabelnya sudah saya kasih agak diperbesar. Kemudian ada warna-warna tertentu, nanti kita lihat fungsinya. Nah, ini yang pertama ini adalah kelas median. Nah, ini adalah kelasnya median. Ustadz, kenapa itu kelas median? Perhatikan, jumlah datanya tadi ada 50. Ini 50. Maka frekuensi yang pertengahannya itu adalah data ke-25 dengan data ke-26. Dan itu terletak di sini. Yang kumulatifnya kan ini ada 33 nih. Berarti mulai dari 20, 21, 22 sampai 33 ada di sini, termasuk 25 dan 26. Maka kita katakan ini adalah kelas median. Oke. Lalu berikutnya kita menentukan apa? Ini L, tapi bawah kelas median. L-nya adalah 45,5. Oke. Selanjutnya kita tentukan apa? Tentukan yang namanya panjang kelas. P sama dengan 36 kurang 31. Ketemunya adalah 5. Kemudian berikutnya kita menentukan apa? FKS. Nah, yang ini 19 yang berwarna kuning itu FKS. Frekuensi kelas sebelum kelas median. Kemudian berikutnya kita tentukan adalah ini FM. Tadi FM itu apa? Frekuensi kelas median, yaitu 14 yang berwarna ungu. Nah, jadi kita peroleh mediannya sebagai berikut. Masukkan rumus. Ini rumus tadi sudah kita tulis sebelumnya. Q2 sama dengan L tambah P kali N per 2 kurang FKS per FM. Semua bahan sudah ada, tinggal kita ganti saja nih. Q2 sama dengan L-nya tadi adalah 45,5, masukkan ke sini. Tambah L, P-nya adalah 5, masuk ke sini. N-nya 50, bagi 2. Lalu kurang FKS, kurang 19 per FM per 14. Tinggal dihitung lanjutannya. 45 tambah 5 dalam kurung 25 kurang 19. 25 itu dari 50 per 2 ya. Lanjut. K2 sama dengan 45,5 tambah 5 kali 6 per 14. 30 itu dari 5 kali 6 ya. Tinggal kalian ikuti saja. Lalu 30 per 14 itu dapat 2,14. Hasil akhirnya adalah Q2 sama dengan 47,64. Kesimpulannya, jadi Q2 atau median dari data ini adalah 47,64. Perhatikan dia terletak di kelas ini. Ini 46 sampai 50. Median yang kita peroleh adalah 47,64. Jadi dia ada di dalam kelas ini. Oke. Kita lanjut contoh yang ketiga. Ini disajikan dalam bentuk histogram. Perintahnya sama, tentukan mediannya. Jawab. Kita rubah dulu.
data ini karena masih ada dalam bentuk histogram, kita rubah dulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, ini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Nilai 60 sampai 64. Lalu Ustadz dari mana 60-nya? Ya, ini kan tepi bawahnya 59,5. Berarti kelasnya adalah 60. Dan seterusnya 60 sampai 64, lalu 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84. Jumlah semuanya 40. Mana kelas mediannya? Ini kelas mediannya yang saya tandai berwarna kuning. Nah, urutan ke-20 ada di sini. Ustadz saya masih bingung. Nah, perhatikan baik-baik. 40 kalau dibagi 2 itu 20 kan? Maka kelas yang memuat 20 itu ada di sini. Nah, dari mulai 12, 13 sampai 26 ada di sini. Berarti kelas yang ke-20 adanya di sini dia. Tinggal kita masukkan kembali rumus seperti yang tadi itu. Q2 sama dengan L tambah P dalam kurung N per 2 kurang FKS per FM. Selanjutnya, di mana L-nya? L-nya yang ini, 69,5. Perhatikan baik-baik, L 69,5. P-nya mana? 5. Dari mana 5 Ustaz? Dari 65 kurang 60. Atau 70 kurang 65. 40, itu yang berwarna ungu ini. Kemudian kurang 11. 11 tadi apa? 11 itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas median. Sementara 15 adalah frekuensi kelas mediannya. Hasilnya itu 69,5 tambah 5 dalam kurung 9 per 9 dari mana Ustaz? 40 per 2 itu 20, kurang 11 dapat 9 per 15. Ketemunya 69,5 tambah 3. 3 dari mana? Nah, 3-nya dari 5 kali 9 itu berapa? 45. 45 bagi 15 dapat 3. Hasil akhirnya adalah 72,5. Baik, sekarang kita ke modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang berarti yang paling banyak muncul. Dengan definisi ini, maka untuk data tunggal, menentukan modus sangat mudah karena kita hanya perlu menghitung data dengan frekuensi yang paling besar. Perhatikan contoh. Tentukan modus dari data nilai beberapa siswa berikut. Ini ada A, B, C. Kita jawab yang pertama dulu, A. Untuk data nomor A, kita hitung bahwa nilai yang paling banyak adalah 7. Yaitu sebanyak 3 buah ya. Ini 7-nya 3 nih, 1, 2, 3. Yang lainnya hanya ada 3 ada 2, 5 juga ada 2, 2 ada 1, 4 ada 1. Jadi yang paling banyak adalah 7. Maka kita tulis MO sama dengan 7. MO itu lambang untuk modusnya. Kemudian untuk nomor B, kita hitung ada 2 yang paling banyak, yaitu 17 dan 21. Lihat nih, 17 ada 1, 2. 21 juga ada 2, 1, 2. Yang lainnya 1, 1, 18 ada 1, 19 1, 20 1, 20. 2 juga ada 1. Jadi MO sama dengan 17 dan 21. Kita ke nomor C. Untuk data nomor C, tidak ada yang paling banyak karena masing-masing mempunyai 2 buah. Nah, ini nih. 50 ada 2, 51 ada 2, 53 ada 2. Maka kita tulis MO tidak ada. Oke. Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana menentukan modus untuk data berkelompok. Untuk itulah dalam bagian ini kita akan diskusi tentang hal tersebut. Ya. Kita perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel. Kalian diminta menentukan. Jika kita perhatikan tabel di samping, ketika ditanya berapa modusnya, sepintas kita lihat bahwa kelas 46 sampai 50 yang ini ya, mempunyai frekuensi paling banyak jika dibandingkan dengan kelas lainnya, yakni sebanyak 14. Ya, yang lainnya kecil semua nih, paling besar adalah 14.
namun kita tidak bisa menentukan secara tepat berapakah modusnya. Nah, ini kan ada banyak nih, bisa 46, bisa 47, bisa 48, bisa 49, atau bisa 50. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita menggunakan rumus seperti berikut. Nih rumusnya, kalau datanya berkelompok. MO sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Ini keterangannya. MO itu modus, L itu tepi bawah kelas modus, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Oke, paham ini dulu. Kalau belum mengerti bisa di replay dulu, dikembalikan baru nonton ulang. Kita lihat contoh yang pertama. Ini berat badan yang tadi. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Jawab. Kita buatkan tabel baru sebagai berikut. Ini tabel barunya. Ada tambahan, ini adalah kelas modus ya. Saya tandai berwarna merah. Saya ulangi dulu ini. Ya. Ini adalah kelasnya modus. Kenapa demikian? Karena dia paling banyak di sini, yaitu sebanyak 14. Setelah itu kita tentukan apanya? Kita tentukan, ya ini adalah kelas modus ya. Oke. Kemudian kita menentukan apanya? L, tapi bawah, yaitu 46 kurang 0,5 sama dengan 45,5. Lalu kita tentukan apa? P. P-nya panjang kelas 36 kurang 31, ketemu 5. Kemudian kita tentukan D1. Nah, D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 14 kurang 9, ketemunya 5. Ini ya. Lalu D2. D2 itu adalah apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 14 kurang 10, ketemu 4. Oke. Nah, semua sudah ada bahannya, tinggal kita pakai. Masukkan kembali rumus tadi. MO sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Kita lihat. Tinggal dipasang, ganti. MO sama dengan 45,5 dari sini ya, 45,5 tambah 5, 5 tadi panjang kelas dalam kurung 5. 5 yang ini adalah dari sini, D1. Per 5 ini juga dari D1 ya, tambah D2, yaitu tambah 4. Lanjut. MO sama dengan 45,5 tambah 25 per 9. 25 itu dari 5 kali 5, sementara 9 dari 5 tambah 4. MO sama dengan 45,5 tambah 2,78. MO sama dengan 48,28. Jadi, modus dari data tersebut adalah 48,28. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Nilai ulangan matematika di suatu kelas disajikan pada histogram berikut. Ini histogramnya. Minta untuk menentukan modusnya. Baik, kita jawab. Seperti pada penentuan median, kita juga perlu merubah data pada histogram menjadi tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Ini tabelnya. Pertama kita tentukan apanya? Kelas modus. Nah, ini dia kelas modusnya. Oke, kelas modus ya. Lalu kita tentukan apanya? L. L-nya adalah 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. Apalagi P. P-nya adalah 65 kurang 60 sama dengan 5. Lalu apalagi? D1. 16 kurang 5. Oh, maaf. 16 kurang 5 bukan 15 kurang. Oh ya, 15 kurang 6 sama dengan 9. Lalu D2. 15 kurang 12 sama dengan 3. Nah, berdasarkan tabel di samping diperoleh modus sebagai berikut. MO sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. MO sama dengan 69,5 yang di bawah tadi, tambah 5 dalam kurung 9 per 9 tambah 3. MO sama dengan 69,5 tambah 5 dalam kurung 9 per 12
Lanjut. MO sama dengan 69,5 tambah 45 per 12. 69,5 tambah 3,75. Ketemu 73,25. Jadi modus dari data tersebut adalah 73,25. Baiklah anak-anak sekalian, ini ada dua nomor untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Satunya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan satunya lagi disajikan dalam bentuk histogram. Kedua soal ini sama-sama perintahnya kalian diminta menentukan median dan modus. Selamat berlatih, mudah-mudahan sukses bisa mengerjakannya dengan baik. Dan sekali lagi, jaga semangat belajar demi masa depan kalian. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.